Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi berjumpa dan kita akan mendengar firman Tuhan. Hari ini saya beri judul generasi keempat adalah generasi saat ini. Bilangan 23 ayat yang ke-10. Siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Saudara, ini adalah ucapan dari seorang yang bernama Bileam. Dia adalah nabi bangsa Moab atau seorang peramal. Dia bukan orang Israel. Dia bukan nabi Tuhan. Tetapi dia seorang nabi yang dihormati. Dia berkata-kata dan Tuhan menaruh firman di dalam mulutnya. Sehingga apa yang dikatakan ini adalah perkataan yang sangat indah untuk kita lihat, saudara. Nah, ini sanjak Bileam. Kalau saudara baca di ayat 7 sampai 10, lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab. Dari gunung-gunung sebelah timur datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Saudara, itu sanjak yang diucapkan oleh Bileam tentang bangsa Israel. Kita tahu ucapan Bileam ini bukan karena dia ngerti, saudara. Tetapi Tuhan sendiri yang menaruh firman di dalam mulutnya. Sehingga Bileam bisa mengatakan sesuatu, mengucapkan perkataan yang baik. Sebenarnya Bileam disuruh oleh Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi Tuhan telah mengubah kutuk menjadi berkat. Lalu kemudian dia bernubuat tentang banyak hal tentang Israel ini. Nah, kita lihat Tuhan memakai Bileam untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan, supaya orang Moab atau orang non-Israel mendengar berita tentang Tuhan. Seringkali Tuhan melakukan hal yang demikian, sehingga pemberitaan tentang Tuhan itu bisa masuk ke bangsa-bangsa lain. Ini cara Tuhan menceritakan dirinya kepada bangsa lain. Sebab perkataan ini tidak didengar oleh orang Israel, tetapi mungkin dicatat sehingga Musa bisa tahu. Bileam mengatakan, siapakah yang menghitung debu Yakub? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ini pertanyaan retorika. Bileam menyebut dua kata, Yakub dan Israel. Yakub dan Israel. Nah, kita lihat bagaimana Bileam bisa tahu kalau bukan Tuhan yang menaruh di bibirnya. Mungkin kita berpikir, mengapa Tuhan memakai Bileam? Ya, karena Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada banyak orang. Yakub itu bapaknya Israel. Yakub bapaknya Israel. Yakub yang melahirkan 12 suku Israel. Bileam mengatakan, siapakah yang menghitung debu Yakub? Dalam teks Ibrani, debu ditulis apar. Apar Yakob. Apar Yakov. Tetapi di dalam Septuaginta ditulis sperma Yakov. Artinya benih Yakub. Jadi Bileam mengatakan, siapa yang bisa menghitung benih Yakub? Jadi yang dimaksudkan debu ini adalah benih Yakub atau keturunan Yakub. Tuhan berkata kepada Yakub di Betel juga tentang bahwa keturunan Yakub akan seperti debu di tanah banyaknya.
Kejadian 28 ayat yang ke-14. Kejadian 28 ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dalam gematria ini hitung dari bahasa Ibrani, kata apar itu memiliki nilai 350. Sama jumlahnya dengan bilangan lanar. Lanar artinya gadis, orang perempuan, itu juga jumlahnya 30. Nah, ini melambangkan bahwa Yakub adalah seorang ibu. Itulah sebabnya kata apar, debu ini di Septuaginta ditulis dengan kata sperma. Keturunan Yakub adalah orang-orang percaya yang memiliki iman, yang ditanam oleh nenek moyang mereka Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka jadi umat pilihan Tuhan. Bileam melihat apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel telah digenapi. Begitu banyak orang Israel di padang gurun, seperti debu banyaknya. Kemudian Bileam mengatakan, siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Dalam beberapa terjemahan ditulis, and the number of the fourth part of Israel. King James, number the fourth part of Israel. American Standard Version. IMB, Indonesia Modern Bible, banyaknya 1/4 bagian Israel. Dan hampir semua terjemahan mengatakan demikian. Bagian atau 1/4 dan bilangan dari 1/4 Israel. Nah, hampir semua seperti itu. Banyak orang berkata, menafsirkan, bahwa yang dimaksud 1/4 adalah 1/4 bagian dari jumlah orang Israel yang Bileam lihat. Jadi, pada waktu Bileam naik ke gunung, dia melihat begitu banyak orang Israel di padang gurun, begitu banyak. Dan Bileam hanya bisa melihat 1/4 dari jutaan orang Israel. Dia tidak bisa melihat seluruhnya. Nah, banyak orang menafsirkan seperti itu karena begitu banyak ya. Tetapi sekarang kita mau lihat teks Ibraninya. Apakah teks Ibraninya berkata demikian? Umispar etrofa Israel, terjemahannya dan bilangan akan 4 Israel. Bilangan. Maksudnya apa ini? Saudara, bilangan akan 4 Israel adalah bilangan yang keempat dari Israel. Bilangan yang keempat dari Israel. Ini artinya generasi yang keempat dari Israel. Jadi sekarang Bileam sedang bicara generasi keempat dari bangsa Israel yang ada di hadapannya. Mereka orang-orang yang sulit dilawan. Mereka adalah bangsa yang kuat, yang gagah. Mereka yang akan masuk ke negeri Kanaan. Ini yang mereka ada. Tentu saudara melihat orang-orang yang luar biasa ini, Bileam tidak akan bisa menghadapinya. Dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 16, kalau kita baca Kejadian 15 ayat 13 sampai 16, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang amat banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat, but in the fourth generation, akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Generasi keempat akan ke sini, maksudnya ke Kanaan, ke Israel. Nah, generasi yang keempat ini yang ada di padang gurun.
yang sekarang ada di dataran Moab, yang dilihat oleh Bileam. Nah, itu yang ada. Nah, generasi keempat yang dikatakan oleh Abraham sekarang berada di hadapan Bileam. Ini bangsa yang kuat, yang tidak bisa dilawan. Ini bangsa yang kuat, saudara. Mereka adalah generasi yang sudah mengalahkan raja-raja orang Amori. Raja-raja yang perkasa, yang besar seperti Sihon dan Og. Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang kuat, yang teguh dan kuat ini. 4 generasi, satu generasi itu 40. 40 tahun Musa di Mesir, dari kecil itu waktu Israel masih diperbudak di Mesir. 40 tahun kedua Musa berada di Midian, tetapi Israel masih diperbudakan di Mesir. 40 tahun yang ketiga, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perhambaan sampai Musa mati. Dan yang di hadapan ini adalah generasi keempat, yang generasi pertama sudah mati, generasi kedua sudah mati. Dan kita bisa melihat, dan generasi yang awal itu hanya ada 2 orang. Nantinya 2 orang, yaitu Yosua dengan Kaleb. Itu yang kita bisa lihat. Bangsa yang ada sekarang di hadapan Bileam, ini generasi yang keempat. Mereka orang-orang yang akan menggenapi janji Tuhan, yang Tuhan katakan kepada Abraham. Mereka akan menerobos masuk dengan tidak gentar. Mereka akan menerobos dengan luar biasa. Ini adalah janji Allah bahwa akan muncul di akhir zaman orang-orang yang begitu kuat, begitu gagah. Dan dia akan menerobos kemana-mana, membuat sesuatu yang tidak mungkin. Dan saudara, dia akan jalan dengan kekuatan dari Tuhan. Ini yang ada. Jadi saudara, gereja Tuhan itu akan mengalami luar biasa kuatnya gereja Tuhan. Karena akan muncul orang-orang yang demikian. Kita inilah yang akan menggenapi janji Tuhan. Saudara adalah orang generasi terakhir. Kalau begitu saudara adalah generasi keempat yang akan masuk di dalam pengangkatan. Siapakah generasi keempat? Mereka lahir di padang gurun, di tempat yang banyak kesukaran. Rata-rata mereka adalah yang lahir di padang gurun. Ditempa oleh berbagai kehidupan. Mereka bukan orang yang dimanja oleh bawang merah, bawang putih, semangka, dan segala rempah-rempah Mesir. Mereka tidak pernah menyobai barang-barang Mesir. Mereka tidak pernah menikmati semua makanan-makanan Mesir. Mereka tidak tahu rempah-rempah Mesir. Mereka orang yang biasa menghadapi berbagai kesukaran di padang gurun. Dan mereka mengalami pelatihan dari Tuhan. Tuhan yang melatih mereka. Mereka orang-orang yang kuat dan gagah perkasa. Itu yang ada. Dan tiap hari Tuhan memberikan kepada mereka mana. Setiap hari Tuhan kasih mereka itu mana. Setiap hari mereka dikasih mana. Tuhan kasih mana. Dalam Mazmur 78 ayat 25, mana ditulis roti malaikat. Saudara, mana disebut roti malaikat. Nah, memang di Israel banyak yang mati di padang gurun. Tetapi lebih banyak yang lulus dalam ujian ini. Roti mana? Dalam teks Ibrani, roti malaikat ditulis dengan lekem avirim. Lekem avirim. Avirim, gagah, orang gagah. Jadi sebetulnya roti malaikat atau mana adalah roti orang-orang gagah. Roti orang-orang yang kuat. Kata abirim berasal dari kata abar. Dan kata abar memiliki konsonan yang sama dengan eber. Eber itu artinya orang yang menyeberangi sungai. Jadi mana yang Tuhan berikan untuk orang Israel? Tujuannya untuk bisa membawa mereka melintasi sungai. Melintasi sungai Yordan.
Sungai Yordan adalah lambang kematian supaya mereka bisa melintasi. Kalau orang Israel tidak makan mana, tidak akan bisa melewati sungai Yordan. Jadi mana itu gunanya supaya mereka bisa menyeberang sungai Yordan lalu masuk ke negeri Kanaan. Itu yang ada. Roti yang dapat membawa mereka menyeberang ke negeri perjanjian. Mengapa Tuhan hanya memberikan mana saja di padang gurun? Kenapa Tuhan tidak memberikan yang lain? Apakah Tuhan tidak bisa? Bisa. Waktu Israel minta daging, Tuhan bisa beri. Apapun bisa. Tapi Tuhan mengatakan mana saja. Sebab mana itu yang akan membawa mereka. Karena mana adalah roti orang-orang gagah. Roti orang-orang kuat. Sebab hanya mana yang bisa membawa mereka ke seberang. Sayang, bangsa Israel tidak paham akan hal itu. Sehingga mereka bosan dan minta macam-macam. Mereka tidak melihat kebaikan dan maksud Tuhan. Jadi Tuhan kasih. Mungkin orang mengatakan, aku bosan ini terus-terusan. Aku bosan ini terusan. Tetapi Tuhan bermaksud baik. Bahwa mana ini akan membawa kamu masuk negeri perjanjian. Akan membawa kamu menyeberang. Seringkali manusia menganggap, ya itu aja, itu saja. Saudaraku, itu yang ada. Tapi Tuhan mempunyai maksud yang baik. Roti kehidupan, inilah firman Allah. Firman Allah adalah roti orang-orang gagah. Firman adalah makanan orang-orang yang akan menyeberang dan masuk ke negeri perjanjian. Firman Allah adalah roti yang akan membawa mereka turut di dalam pengangkatan. Karena masuk negeri perjanjian, menyeberang, itu artinya seperti pengangkatan. Padang gurun dalam bahasa Ibrani ditulis midbar, yang berasal dari kata dabar ditambah dengan mi. Jadinya sebetulnya kalau mau artinya tempat orang berbicara. Padang gurun disebut tempat orang berbicara aneh. Pada kita menggambarkan padang gurun adalah tempat yang sunyi. Tetapi di padang gurun ada banyak pelajaran-pelajaran. Di padang gurun ada banyak hal-hal yang perlu dipelajari. Kesukaran-kesukaran yang menempa hidup manusia. Inilah sekolahnya Tuhan. Di padang gurun ada banyak pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari. Padang gurun adalah sekolah kesukaran yang akan mendatangkan kekuatan. Sebab Elia dan Yohanes Pembaptis adalah manusia padang gurun. Waktu mereka muncul, mereka menjadi orang yang kuat sekali. Sehingga mereka tidak gentar menghadapi apapun juga. Nah, itu yang ada. Padang gurun. Mereka kuat dan terlatih. Demikian juga Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus tidak hidup seperti Yohanes Pembaptis yang banyak di padang gurun. Tetapi ia juga sering pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Tempat sunyi. Kata tempat sunyi ditulis dengan kata eremon. Eremon ini artinya padang gurun. Yesus termasuk bertumbuh juga di padang gurun. Memang Tuhan Yesus, dia bekerja membantu Yusuf. Tetapi banyak kali dia pergi ke padang gurun. Mungkin semalaman dia di padang gurun. Mungkin pagi-pagi dia ke sana untuk berdoa kepada Bapaknya. Itulah sebabnya bisa dikatakan Yesus adalah manusia yang juga dari padang gurun. Tempat sunyi itulah padang gurun. Orang yang suka berdoa itu seperti orang yang masuk ke tempat yang sunyi. Orang yang suka berlama-lama bersama dengan Tuhan, itu adalah orang yang masuk ke padang gurun. Ada banyak pelajaran yang kita dapat pada waktu kita menyendiri dengan Tuhan. Ada banyak pelajaran yang saudara dapat pada waktu saudara menyendiri dengan Tuhan. Kadangkala, saudara, Tuhan izinkan kepada kita sakit supaya kita bisa bersunyi-sunyi dengan Tuhan, mendiam dengan Tuhan.
Pada waktu kita masuk ke dalam kesunyian, kita bisa mendengar banyak, saudara. Pada waktu kita memutuskan semua, kita ada sendiri dengan Tuhan, kita bisa mendengar banyak. Saudaraku, kita bisa lihat hal-hal yang indah-indah. Yesus, orang yang belajar juga di padang gurun. Padang gurun kesukaran membuat bangsa Israel terlatih kuat. Ingat, ada perbedaan kesukaran. Di Mesir ada penderitaan. Di padang gurun ada penderitaan. Tetapi keduanya beda. Penderitaan atau kesukaran di Mesir itu karena diperbudak mereka oleh Firaun. Sedangkan kesukaran di padang gurun itu karena mereka sedang dilatih oleh Tuhan. Saudaraku, lihat, penghulu di udara membuat kesukaran-kesukaran sehingga orang Israel mengalami kesukaran. Sedangkan orang Israel di padang gurun itu berbeda. Jadi kesukarannya berbeda, penderitaannya berbeda. Banyak orang menyamaratakan antara penderitaan di padang gurun dengan penderitaan di Mesir. Itu beda, saudara. Di dunia ini ada banyak kesukaran, kesulitan. Tetapi pada waktu kita ikut Kristus, ada juga kesukaran. Tetapi berbeda. Berbeda kesukaran dari dunia dengan berbeda kesukaran dari Kristus. Saudara, kesukaran di Mesir tidak mendatangkan apapun. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, dalam kesukaran itu membuat mereka tidak punya iman. Membuat mereka jadi lemah rohaninya. Membuat mereka tidak sanggup berperang. Mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya. Tetapi kesukaran di padang gurun itu, pada waktu mereka mau keluar dari padang gurun, kesukaran itu membuat orang Israel gagah perkasa. Mereka menjadi seorang yang kuat. Mereka menjadi seorang yang luar biasa, yang terlatih tangannya untuk berperang. Saudara, peperangan melawan roh-roh di udara. Peperangan melawan penghulu di dunia ini. Kesukaran di padang gurun menciptakan kekuatan supaya kita menang. Jika ada kesukaran yang datang dari manusia dan ada kesukaran yang datang dari Allah, itu beda. Kita harus mengerti hal ini. Tapi kalau kita lihat orang Israel, dia aneh. Dia memilih menderita di Mesir daripada menderita di padang gurun. Dia memilih apa yang ada di Mesir sebab hatinya, sebab kedagingannya, sebab rohnya lemah. Itu yang ada. Mereka berulang kali memberontak kepada Tuhan. Mereka mengatakan di sini tidak ada makanan seperti yang di Mesir. Memang Tuhan tidak kasih mereka makanan rempah-rempah. Tuhan tidak kasih mereka bawang putih, bawang merah. Tuhan kasih mereka mana, yaitu roti yang gagah. Roti untuk orang-orang gagah. Banyak orang Kristen yang bodoh. Mereka lebih memilih penderitaan di dunia daripada menderita bersama Kristus. Saudara, ketika bangsa Israel mengembara di padang gurun, ada kalanya mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka merasa Tuhan meninggalkan. Tetapi Bileam lain. Dia lihat apa yang bahkan orang Israel tidak lihat. Bileam melihat Tuhan adalah penjaga orang Israel. Tuhan adalah penjaga orang Israel yang ketat. Seringkali saudara, musuh bisa lihat penyertaan Tuhan atas umatnya dibandingkan dengan kita sendiri. Kita kadang-kadang merasa kurang iman bahwa Allah tidak menyertai, bahwa Allah tidak ada, bahwa Allah tidak menolong. Padahal orang lain melihat kita, dia katakan itu adalah penolong yang teguh. Ada sesuatu, ada Tuhan yang menguatkan dan menolong. Saudara, yang paling penting adalah mata Tuhan ada pada kita, penyertaannya. Kita ada di dalam Tuhan. Kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Itu yang penting dalam hidup kita. Generasi keempat, ini generasi yang kuat. Generasi yang kuat. Dia adalah generasi yang mengerti tentang Tuhan.
karena mereka memiliki iman yang paling kuat. Jadi Bileam mengatakan, saya tidak bisa mengutuki orang-orang ini. Sebab mereka adalah orang-orang yang kuat, yang ditetapkan Tuhan untuk masuk negeri perjanjian. Yang ditetapkan Tuhan untuk turut di dalam pengangkatan. Saudaraku, Tuhan sudah mempunyai catatan-catatan siapa-siapa yang ikut di dalam pengangkatan. Saudara, memang ada dua hal. Satu pengangkatan dan kedua adalah kebangkitan orang mati. Saya merasakan kehilangan waktu banyak teman-teman saya meninggal. Satu demi satu dipanggil oleh Tuhan. Ada beberapa orang yang dekat dengan saya. Saya merasa kehilangan. Kadang-kadang saya memimpikan, masih mengingat tentang teman-teman ini. Tapi mereka dipanggil oleh Tuhan. Hamba Tuhan ini, pendeta ini dipanggil oleh Tuhan. Ya, mereka dibawa oleh Tuhan. Mereka akan menunggu kebangkitan orang mati. Tetapi kita yang masih hidup, Tuhan ingin kita bisa kuat dan jalan. Untuk apa? Untuk kita bisa menyeberang masuk negeri Kanaan. Jangan lupa, mana adalah roti orang gagah. Roti yang membuat kita juga kuat. Saudara, itu yang kita lihat. Bileam mengatakan, pada waktu ngelihat generasi keempat ini, dia bilang dia ingin mati seperti orang-orang yang benar ini. Ini orang jujur. Bileam tahu, tetapi dia tidak ada dalam bagian rencana Allah. Dia mengerti, dia lihat, tetapi dia bukan orangnya Tuhan. Tetapi saudara dengan saya, bukan hanya kita mengerti, tapi kita juga akan masuk dalam bagian rencana Allah. Tuhan Yesus mau datang. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang tidak bisa diselesaikan oleh dunia ini. Saudara, itu peristiwa yang mendatangkan kesusahan banyak. Hari ini kita kembali lagi ibadah online. Biasanya kita ada offline dan online. Tapi sekarang kita ada online, nggak ada tatap muka. Karena wabah sedang menghebat. Tetapi saudaraku, kita punya pemikiran yang berbeda. Karena kita punya rencana Allah yang luar biasa. Bileam tidak dapat mengutuki orang beriman yang kepada Allah. Bileam tidak bisa mengutuki mereka, tidak bisa. Pada waktu dia mau berkata-kata, dia tidak bisa. Ia tidak berani terhadap generasi yang gagah perkasa ini, saudara. Demikian juga iblis. Iblis itu tidak berani menghadapi generasi keempat di akhir zaman ini. Enggak berani, saudara. Mereka orang-orang pilihan Tuhan. Iblis pun tidak berani. Tetapi iblis akan berlaku curang. Dia akan berlaku licik. Seperti Bileam yang berlaku licik. Dia akan melakukan. Dia akan cari perempuan-perempuan cantik. Orang Moab, orang Midian. Untuk menari-nari di hadapan bangsa Israel. Untuk mempertontonkan kecabulannya. Mereka akan menari-nari untuk merangsang akan orang Israel. Dan orang-orang yang menonton kecabulan itu, mereka terangsang dan terbawa. Seharusnya mereka berlaku seperti Yusuf, meninggalkan atau membunuh mereka semua. Tetapi mereka tidak, mereka masuk dan bergaul. Mereka menonton percabulan itu. Mereka menonton tarian-tarian itu. Sehingga orang Israel akhirnya masuk dalam penyembahan berhala dan percabulan. Akhirnya dibunuh oleh Tuhan. Padahal mereka orang-orang generasi keempat yang akan masuk ke negeri Kanaan. Iblis tidak ingin saudara masuk. Iblis tidak ingin saudara turut dalam pengangkatan. Iblis akan berusaha mengacaukan. Salah satunya adalah dengan tontonan cabul yang dipamerkan oleh iblis. Supaya anak-anak Tuhan yang terpilih itu jatuh di dalam dosa ini. Iblis akan menyediakan begitu banyak tontonan-tontonan amoral untuk merusak generasi keempat yang hidup di akhir zaman ini. Saudara adalah generasi keempat yang hidup di akhir zaman ini. Jangan sampai dirusak oleh iblis. Karena iblis akan merusaknya. Generasi keempat harus hati-hati.
dengan strategi atau metodeian dari iblis. Saudaraku, hati-hati. Tarian cabul bukan ajaran baru, tetapi roh kematian. Sebab 24.000 orang mati dalam dosa percabulan ini. Ini jumlah yang banyak sekali. Bahkan beberapa pemimpin-pemimpin Israel kena tarian cabul yang dipertontonkan. Bukan hanya perempuan-perempuan yang menari, tetapi juga ada laki-laki yang menari dengan cabulnya. Sebab kata ekporneusan adalah porneia. Di sini menunjukkan kepada pelacur laki-laki. Porneia adalah pelacur laki-laki. Jadi ada tari-tarian perempuan cabul. Ada juga laki-laki yang cabul. Mereka mengadakan percabulan homoseksual. Bukankah sekarang juga homoseksual melanda di mana-mana sehingga beberapa gereja mendukung masalah itu dengan bermacam-macam alasan. Tetapi dosa homoseksual yang hebat ini itu dilawan Tuhan, dilawan Tuhan. Tuhan tidak berkenan akan hal ini. Saudara, jangan sampai gereja atau para pemimpin itu kena. Perhatikan bagaimana LGBT ingin menguasai dunia. Bukan hanya ingin minta diterima saja. Kalau perlu mereka meminta pos-pos penting dari setiap negara. Bahkan dia ingin jadi pendeta, saudara, ingin jadi pemimpin. Saudaraku, Bileam memberikan hal seperti itu. Menurut Wahyu 12 akan ada sepertiga bintang di langit diseret oleh ekor naga. Saudaraku, ini nubuatan. Sepertiga orang yang penuh Roh Kudus, sepertiga orang dari generasi keempat akan diseret. Tapi kita ingin hal ini tidak terjadi. Kita berdoa supaya jangan diseret habis. Kalau diseret habis, celaka, saudaraku, celaka. Saudara harus kuat dan berjaga. Memang teknologi itu menyenangkan, tetapi hati-hati dengan dosa yang ada di teknologi. Saat peristiwa Baal Peor ini terjadi, saat orang-orang itu menari-nari, bangsa Israel ada di Sitim. Mengapa Bileam menggoda mereka di Sitim? Bukan di tempat lain. Sitim adalah kota penting. Sitim adalah batu loncatan mereka untuk masuk Kanaan. Sebab pada waktu Yosua mau masuk ke Kanaan, dia mulai dari Sitim, dari kota Sitim. Sitim adalah kota terakhir yang sebelum masuk Kanaan. Kota sebelum masuk Kanaan terakhir. Di Sitim itu tinggal selangkah lagi menyeberang. Yosua pasal 2 ayatnya yang ke-1 itu dikatakan tentang Sitim. Yosua 2 ayatnya yang pertama. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Sudah lihat, dari Sitim. Demikian juga reaksi iblis di akhir zaman menjelang pengangkatan. Menjelang kedatangan Yesus, ia akan berusaha menahan manusia. Dia akan berusaha menahan manusia sebanyak mungkin. Dia akan berusaha menahan. Saudara, kalau bisa mereka tarik. Tetapi bagi orang-orang yang terlatih, orang yang kuat, orang yang mau menyangkal diri dan pikul salib, mereka akan melewati Sitim dengan aman. Langsung menyeberang sungai Yordan. Saudaraku, lihat. Saudara perhatikan. Iblis akan menghancurkan dan iblis adalah lawan kita. Jangan sampai kita jatuh. Jangan sampai kita terjebak. Dan jangan sampai kita lelah. Apakah arti semua yang kita bicarakan ini? Ini adalah generasi yang masuk dalam pengangkatan. Saudara adalah generasi yang masuk dalam pengangkatan. Ini adalah generasi kita. Saya yakin saudara adalah generasi yang keempat ini, yang gagah dan kuat dan perkasa.
Banyak orang mengajarkan tentang untuk membaca firman Tuhan. Banyak orang membuat buku-buku tentang mendorong. Kita lihat ada makanan. Tidak ada lain adalah mana. Mana makan setiap hari. Mana makan setiap hari. Sebab mana adalah roti orang-orang kuat. Roti orang-orang gagah. Pernahkah saudara mendengar lagu Kanaan, 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 ke tempat yang indah permai. Marilah kita ke seberang, ke negeri yang indah permai. Saudara, nyanyian lama tapi mengatakan Kanaan, Kanaan, Kanaan. Itu tempat seberang yang indah. Ke tempat yang indah permai. Marilah kita ke seberang, ke negeri yang indah permai. Kita adalah bangsa yang dilatih Tuhan. Bukan di Mesir, tetapi di padang gurun. Bukan kesukaran Mesir, tetapi padang gurun. Jika saudara mengalami kesukaran, percayalah kepada Allah. Bersukacitalah. Allah memanggil mereka keluar dari Mesir, bukan untuk tinggal di padang gurun. Tidak, Allah memanggil orang Israel keluar dari Mesir bukan untuk menetap di padang gurun. Padang gurun hanya tempat pelatihan, tetapi untuk menyeberang ke Kanaan. Negeri perjanjian itu. Demikian juga kita, demikian juga saudara. Kita dipanggil oleh Tuhan, saudara dipanggil oleh Tuhan. Bukan untuk mati di dunia, melainkan untuk ikut di dalam pengangkatan. Melainkan untuk turut di dalam rapture pengangkatan. Atau bangkit dari antara orang mati. Itu yang tempat. Sorga yang mulia. Sorga yang indah. Sorga yang mulia itu tempat kita. Kita naik sampai ke sana. Suatu kali kita akan dibawa oleh Tuhan. Kita buka Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Diberi sayap burung nasar, terbang tinggi, dan dibawa ke tempat yang indah. Ini generasi yang ada. Saudara dengan saya yang masih hidup sekarang adalah generasi. Itulah sebabnya jaga diri kita supaya jangan sampai kita jatuh. Jaga diri kita supaya jangan jatuh. Itu yang ada. Biar kita jalan dengan Tuhan. Mari kita nyanyi satu nyanyian. Laskar Kristus maju, masuklah perang. Ya, kita adalah generasi keempat, harus berani. Kita adalah laskar Kristus untuk maju di dalam peperangan. Kristus maju, masuklah perang. Iring salib Yesus, nanti kau menang. Kristuslah penganjur, jangan menyerah. Masuk peperangan, lihat panjinya. Laskar Kristus maju,
masuklah perang. Iring salib Yesus, nanti kau menang. Laskar Kristus maju, masuklah perang. Iring salib Yesus, nanti kau menang. Kristuslah penganjur, jangan menyerah. Masuk peperangan, lihat panjinya. Laskar Kristus maju, masuklah perang. Iring salib Yesus, nanti kau menang. Iring salib Yesus, nanti kau menang. Saudara, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu buat Engkau yang baik dalam hidup kami. Kami memang generasi yang terakhir untuk kami ikut dalam pengangkatan. Kami adalah bahagian yang terakhir untuk menyambut kedatangan Yesus. Tolong kami untuk kami menang dan kuat di dalam Engkau. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu. Hanya firman Tuhan yang membuat kami bisa menyeberang ke seberang. Tuhan Yesus, Kau tolong kami. Penuhi kami dengan roh-Mu. Penuhi dan kuduskan kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kau bekerja, Kau membuat kepada kami pengertian bahwa kami adalah generasi yang tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh jatuh dalam dosa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami adalah generasi yang tidak boleh lemah. Kami adalah generasi yang tidak boleh gampang-gampang hanyut. Kami adalah generasi yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah akan nama-Mu, tanamkan firman-Mu di hati kami. Saudaraku, kita akan persiapkan diri kita untuk ikut ambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Saudara, periksa diri saudara. Sebab perjamuan kudus adalah perjamuan untuk orang-orang yang mau hidup kudus. Kalau saudara ada dosa, saudara minta ampun kepada Tuhan. Saudara bereskan. Jangan sampai kita salah di dalam kita makan dan minum perjamuan kudus ini. Minta kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kuduskan kami. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Siapkan saudara. Siapkan. Sambil kita menyanyikan nyanyian. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sekali lagi. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Saudara, periksa diri di hadapan Tuhan. Periksa diri. Periksa diri, saudara. Oleh darah Yesus. Kalau saudara sudah memeriksa diri di hadapan hadirat Tuhan,
dan saudara tidak salah dan tidak berdosa. Saudara dipersilahkan untuk bangkit berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita tidak main-main dengan perjamuan kudus ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Apa yang Engkau telah buat dan Engkau telah kerjakan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terima kasih. Saudara dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, kita angkat tubuh Tuhan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan tubuh Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kau telah bekerja, Engkau melakukan sesuatu. Kami bersekutu lagi dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kesembuhan terjadi, kekuatan diberikan. Kami kuat bersama Engkau untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Berkati hidup mereka. Berkati Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah. Beberapa yang sakit Kau jamah dan Kau sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyian terakhir, menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Amin.